Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muslim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah yang terhitung besar kepada kita semua, di mana barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan tolab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk melanjutkan materi Sirah Nabawiyah, mangga dibuka makalahnya. Kalau tidak salah sekarang hikmah dari keyatiman Nabi udah, tarbawi dalam pasar dan dunia perniagaan. Perang pijar belum ya? Perang pijar, peran pemuda, peran pijar, hilful fudul, peran pemuda dan problematika umat belum. Mohon mangga, berarti makalahnya atau materinya peran pijar, hilful fudul, peran pemuda dan problematika umat. Ada satu jenis peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah Quraisy, di antara suku-suku Quraisy. Kabilah perang tersebut dalam kitab-kitab sirah nabawiyah diistilahkan perang pijar. Perang pijar termasuk kabilah Quraisy atau suku Quraisy suka terlibat dalam perang pijar ini. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, di usia pemuda, di usia syabab, oleh uwa-uwanya suka dilibatkan dalam perang pijar. Menurut sebagian riwayat, peran beliau oleh uwa-uwanya diperankan memungut anak-anak panah. Jadi anak-anak panah yang tidak kena sasaran itu dipungut. Itu sebagai tarbiyah, itu sebagai pendidikan, kan sebagai tarbiyah pendidikan secara tidak langsung, padahal praktek bukan teori. Kan teori, ini mah langsung praktek tuh tarbiyah untuk kedepannya. Kan beliau bakal jadi panglima perang. Ada pengalaman dulu ketika masih syabab, ketika masih remaja, di usia 35 tahun. Menurut sebagian riwayat ahli sirah, beliau dilibatkan oleh uwa-uwanya dalam perang pijar ini. Maka perang pijar ini sebagai tarbiyah secara tidak langsung, bahkan
tidak belajar teori dulu, langsung praktek. Tuh praktek ikut serta tuh dalam perang Pijar tersebut, sebuah peperangan yang terjadi tuh antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Sama kan di Madinah juga pan ada beberapa kabilah tuh yang suka peperangan. Yang lebih populer Aus dan Khazraj yang 120 tahun mereka bermusuhan, mereka peperangan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka suku Aus dan suku Khazraj yang tadinya bermusuhan dipersaudarakan sehingga menjadi ikhwanan, menjadi saudara. Perang Pijar ini tuh akhirnya berakhir, diadakanlah kesepakatan antara kabilah-kabilah tersebut untuk mengakhiri tuh peperangan tersebut. Maka dikenallah istilah hilful fudul. Hilful fudul. Rasulullah oleh uwa-uwanya dilibatkan tuh dalam hilful fudul, sebuah perjanjian damai. Atau ada yang menerangkan hilful fudul ini, jadi ceritanya ada beberapa pedagang dari Yaman yang datang ke Mekah berjualan, berdagang. Oleh seorang tokoh Quraisy tuh barang-barang punya pedagang dari Yaman tersebut ceritanya diborong, dibeli, tapi dipaksa dengan harga murah di bawah standar. Jadi dipaksa dibelinya dengan harga di bawah harga standar. Maka pedagang dari Yaman tersebut kan tidak ridho, tidak rela tuh, walaupun diborong barang-barangnya, tapi dibelinya dengan harga di bawah standar. Dia karena tuh dipaksa oleh tokoh Quraisy, oleh Al-As bin Wa'il. Jadi Al-As bin Wa'il, tokoh Quraisy tersebut yang memaksa pedagang dari Yaman menjual barang dagangnya dengan harga yang tidak standar tadi. Maka si pedagang tadi merasa didolimi, merasa diperlakukan tidak adil. Maka ngadu tuh ke tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Tidak ada yang memperdulikan, tidak ada yang menanggapi. Datang ke sana, datang ke sini, minta keadilan, tapi tidak ada yang menanggapi. Akhirnya datang ke Ka'bah dan teriak-teriak di dekat Ka'bah tuh, minta kepada tokoh-tokoh Quraisy tersebut untuk tuh adil dalam bersikap, mentang-mentang ke orang lemah. Akhirnya ketika pedagang dari Yaman tersebut melakukan teriak-teriak di sekitar Ka'bah, sekarang mah banyak yang menanggapi. Tokoh-tokoh Quraisy tuh berembuk, bersepakat untuk melakukan keadilan di sekitar Ka'bah. Jadi tidak boleh ada yang bertindak tidak adil, yang melakukan kedoliman tuh di dekat Ka'bah. Maka kesepakatan untuk tidak melakukan kedoliman dan menindak pelaku kedoliman siapapun tuh yang dilakukan di sekitar Ka'bah, maka kesepakatan tersebut diistilahkan hilful fudul.
Nah, maksudnya kaitan dengan Rasulullah diikut sertakan, dilibatkan. Karena itu di bawah ada judul peran pemuda dan problematika umat. Nah, ini yang mau dipertajam bahasannya. Jadi sekedar tuh dijelaskan dulu istilah perang pijar, hilful fudul. Nah, lebih detailnya kalau Bapak tuh Ibu punya buku Sirah Nabawiyahnya yang Ar-Rahikum Mahtum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tuh itu bisa dibaca detailnya tentang kisah perang pijar dan hilful fudul tersebut. Atau sekarang mah tinggal buka Google tuh. Di Google nyari itu perang pijar, langsung berbagai versi tentang sejarah perang pijar. Begitu juga hilful fudul. Nah, bisa lebih lengkap, lebih detailnya mah dibaca langsung di Sirah Nabawiyahnya atau yang sudah dituangkan di tulisan yang banyak ditulis di media. Nah, sekarang yang dipertajam mengenai peran pemuda dan problematika umat. Yang ke satu tuh semangat. Sebagaimana di materi sebelumnya sudah disampaikan tuh, bahwa umur manusia menurut Al-Quran surah Ar-Rum ayat 50 yang fase manusia itu hanya mengalami 3 fase. Fase ke-1 kan yang disebut lemah, do'fan. Fase kedua kuwatan, fase ketiga do'fan wa syaibatan. Lemah, kuat, kembali ke lemah, ditambah beruban. Menurut Ibnu Qayyim di makalah di materi awal tuh ada usia manusia menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim ada 4 fase. Fase anak-anak, muda, dewasa, dan tua. Ada tuh, anak-anak, muda, dewasa, dan tua. Nah, fase anak-anak disebut tufulah. Fase tufulah dihitung dari 0 tahun sampai akil balik. Fase kedua fase syabab, dihitung dari akil balik sampai 40 tahun. Fase ketiga kahulah, dihitung dari 40 tahun sampai 60 tahun. Fase keempat suyukhoh atau saykhuhoh, fase usia lanjut, itu dihitung dari usia 60 sampai meninggal. Jadi tufulah, anak-anak dihitung dari 0 tahun sampai akil balik. Syabab, pemuda, tuh dihitung dari usia balik, akil balik sampai 40 tahun. Ketiga kahulah, dewasa, dihitung dari 40 sampai 60. Dari 60 ke atas masuk fase syuyukhoh, fase kakek-kakek, nenek-nenek lanjut usia. Itu dihitung dari 60 ke atas sampai meninggal dunia. Fase kedua dari akil balik ke 40 disebut fase syabab, pemuda. Tadi makalah yang sekarang peran pemuda. Maksud pemuda
yaitu usia akil balig sampai 40 tahun. Dan problematika umat, peran pemuda. Yang kesatu tadi semangat. Di kita suka mendengar istilah semangat muda, semangat anak muda. Nah, di bawah tuh ada juga tuh poin-poinnya, mendekatkan mereka pada isu-isu besar, melibatkannya di majelis orang-orang dewasa. Kalau kita melihat para sahabat, para pendukung dakwah Rasulullah itu kebanyakan generasi muda. Jadi yang mendukung dakwah Rasulullah itu kebanyakan generasi muda, usia belasan tahun. Yang terhitung tuh orang tua adalah Abu Bakar. Selebih Abu Bakar itu rata-rata usianya usia di bawah Abu Bakar. Kan Rasulullah usia 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul. Abu Bakar 38 tahun. Jadi selisih 2 tahun. Rasulullah dengan Abu Bakar lebih tua Rasulullah. Ke Abu Bakar 40, tuh Rasulullah 42. Makanya ketika Rasulullah meninggal di usia 63, Abu Bakar tuh usia 61. Pas Rasulullah meninggal, Abu Bakar tuh menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, disebut khalifah. Makanya Abu Bakar hanya 2 tahun, 2 tahun 3 bulan. Di usia 63 tahun Abu Bakar meninggal, sama dengan Rasulullah tuh. Jadi 2 tahun lebih tua Rasulullah. Nah, selebihnya para sahabat pendukung dakwah Rasul yang termasuk kategori as-sabiqunal awalun, yang masuk Islam di periode awal, itu rata-rata generasi muda, generasi milenial. Bahkan saya punya buku, tapi tidak setebal Sirah Nabawiyah ini, masih termasuk Sirah Nabawiyah. Di situ judulnya Para Pendukung Dakwah Rasulullah. Ring kesatunya adalah generasi muda. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di usia 17 tahun. Kemudian Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Mahzumi itu usianya 16 tahun. Tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Arqam, Utsman bin Affan, termasuk tuh Umar, Abdurrahman bin Auf. Nah, pokoknya selain Abu Bakar itu termasuk usia syabab, pemuda. Itulah sebabnya di antara faktor tuh pendukung keberhasilan dakwah Rasul yang didukung oleh para pemuda yang semangat untuk tuh berjuang untuk membela dakwah Rasulullah. Lihat sejarah bagaimana semangatnya tuh para sahabat pendukung dakwah Nabi di generasi awal. Mereka rela mengorbankan apapun, mengorbankan hartanya sekalipun nyawanya. Seperti Bapak bisa tuh baca bagaimana pengorbanan Mus'ab bin Umair masuk Islam di usia remaja. Resikonya Mus'ab ini anak orang kaya yang oleh ibunya sangat disayangi. Semua keperluan tuh sehari-hari Mus'ab bin Umair
itu dipenuhi oleh ibunya. Jadi sampai terkenal tuh kalau ada harum parfum dengan khas tuh harum seperti ini, wah Mus'ab nih yang lewat. Jadi parfumnya juga dari kejauhan sudah tercium parfum Mus'ab tuh. Sandalnya itu buatan dari Yaman, di mana anak-anak muda tuh orang Mekah lainnya mah tidak pada punya, Mus'ab mah punya. Di parfumnya parfum yang paling harum, dari kejauhan sudah pada tahu ini parfum Mus'ab tuh. Jadi bisa membedakan tuh, sampai bisa membedakan seperti itu pakaiannya, sandalnya tuh. Kalau ada nama parfum dari mana? Dari Paris. Sepatu dari Italia. Mus'ab dari Yaman. Kalau parfum sekarang lebih itu dari daerah Thaif. Kan di Thaif itu banyak parfum. Katanya saya ngobrol dengan mutawif itu parfum yang dijual di Mekah di Madinah itu dibuatkannya di Thaif. Makanya ada pabrik parfum kan di Thaif. Bapak yang pernah ke Thaif pasti kalau berkunjung ke Thaif dibawa ke pabrik parfum. Di situ ada pabrik parfum di Thaif. Mus'ab ini rela berkorban, berjuang. Begitu masuk Islam diketahui oleh ibunya, mulai dari dibujuk supaya meninggalkan tuh agama Muhammad, supaya kembali ke agama nenek moyang. Mus'ab tetap dalam pendiriannya sampai dipaksa oleh ibunya dan akhirnya dibaikot, tidak diberi apa-apa, sampai-sampai kehidupan Mus'ab berbalik 180 derajat dari yang sebelumnya tuh anak orkai itu yang hidup mewah, sengsara Mus'ab itu, sampai Rasulullah sempat meneteskan air mata tuh melihat keadaan Mus'ab secara lahiriahnya, tapi secara batiniah Mus'ab ini oleh Abdurrahman bin Auf saja dibanggakan. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini sudah periode Madinah. Abdurrahman bin Auf saum sunat. Menjelang berbuka, mendekati waktu berbuka, tuh Abdurrahman bin Auf ngumpulkan makanan kesenangannya. Begitu adzan maghrib, makanan kesenangannya bukannya dimakan, malah Abdurrahman bin Auf nangis. Nangisnya menyebabkan sahabat-sahabat yang lain kaget. Bukan sekedar nangis hanya sendiri, tapi terdengar tuh oleh yang lainnya, sehingga menyebabkan sahabat yang lain tuh heran dan mendorong untuk bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Engkau orang terhormat, engkau orang kaya. Abdurrahman menjawab, justru itu yang menyebabkan saya menangis. Saya teringat dengan sahabat saya yang jauh lebih mulia dari saya. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair asalnya tuh anak orang kaya, hidup dengan tuh dijamin kebutuhannya oleh orang tuanya. Begitu masuk Islam, Mus'ab bin Umair mengorbankan tuh kesenangan dunia tuh demi kesenangan akhirat. Kan berkorban Mus'ab, oleh ibunya diberhentikan total tuh, diblokade tuh, sama sekali bahkan diusir.
diusir dari rumahnya. Nah, Mus'ab telah menjual hartanya, tuh, kesenangan dunianya untuk kesenangan akhirat. Pas hijrah ke Madinah, di Madinah Mus'ab syahid di perang Uhud. Bahkan nanti bakal sampai kepada bahasan di tahun ke-12 kenabian, tuh, dari Madinah, dari Yasrib, sebelum nama Madinah Yasrib, dari Yasrib datang 12 orang Khazraj yang datang ke Mekah menyatakan diri masuk Islam, dibeat oleh Rasulullah tuh di Aqobah di Mina, di dekat pilar Aqobah. Yang 12 orang ini pulang ke Madinah dibarengi dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini duta Islam pertama yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Tah, Mus'ab di usia remaja. Di usia remaja tuh dengan semangat mudanya Mus'ab selama setahun di Madinah berdakwah di penduduk Aus, di penduduk Khazraj dengan dengan kecerdasannya Mu'ad, baik kecerdasan secara intelektual, emosional, secara spiritual, itu Mus'ab mampu mendakwahi ketua kabilah Aus, ketua kabilah Khazraj sampai tertarik dengan Islam. Maka tuh selama setahun berdakwah di Madinah ditugaskan oleh Rasulullah. Tahun ke-13 dari Madinah datang ke Mekah 72 orang yang masuk Islam, diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi di zaman Rasulullah kan yang berdakwah. Dakwah Rasulullah itu disambung oleh para sahabat. Makanya dalam berdakwah ini harus ada marketing dakwah. Jadi MLM tuh bukan di bisnis, wah itu MLM teh, multi level marketing teh. Dalam dakwah juga kan Abu Bakar yang pertama diislamkan, Abu Bakar. Abu Bakar tidak pasif, aktif berdakwah membantu Rasulullah sehingga banyak yang diislamkan oleh Abu Bakar. Dan dalam sirah nabawiyah diterangkan kebanyakan yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar justru generasi milenial, generasi remaja. Karena Abu Bakar ini dikagumi oleh generasi remaja. Jadi banyak remaja-remaja yang kagum terhadap kepribadian Abu Bakar. Maka itu jadi modal bagi Abu Bakar, dipakai membantu dakwah Rasul. Jadi tidak pasif, aktif. Jadi tadi multi level marketing tuh. Abu Bakar memarketkan tuh, mendagangkan tuh Islam yang oleh Rasulullah disampaikan kepadanya. Begitu juga nanti seperti siapa kakaknya Ali, Ja'far bin Abi Thalib itu masuk Islam di usia remaja. Ketika tahun kelima dari kenabian, masih periode Mekah, kan ketika tantangan dakwah semakin berat, teror intimidasi dari orang kafir Quraisy kepada para sahabat dirasakan semakin berat, maka Rasulullah menyarankan tuh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ke Abisinia, ke Ethiopia. Para muhajir yang dipimpin oleh Hamzah bin Abi Thalib selama di Habasyah, selama di Ethiopia, walaupun tamu tapi tidak pasif, ente caricing ngedariam, tapi berdakwah. Tadi membantu dakwah Rasul.
sehingga di Ethiopia tuh di Habasah banyak yang masuk Islam melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib, termasuk raja Habasahnya Ashamah. Raja Ashamah masuk Islam tertarik oleh kecerdasan Ja'far. Ketika Ja'far dipanggil oleh Raja Ashamah, disaksikan oleh uskup-uskup, diajak sharing tentang konsep Isa bin Maryam menurut ajaran yang diterima oleh Ja'far, menurut ajaran Islam. Ja'far membacakan surat Maryam, diperhatikan oleh Raja Habasyah dan oleh uskup-uskupnya. Begitu Ja'far ditanya tentang konsep Isa menurut Al-Quran, Ja'far membacakan surah Maryam. Mendengar surah Maryam yang dibacakan oleh Ja'far oleh Raja Habasyah diperhatikan, dan Raja Habasyah nangis. Berarti paham tuh, yang dibaca oleh Ja'far kan membacakan surah Maryam. Ja'far membacakan surat Maryam, Raja Habasyah Ashamah memperhatikan, nangis Raja Ashamah, dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam tuh, tertarik dengan surah Maryam yang dibacakan oleh Ja'far. Di waktu itu Ja'far masih remaja. Tuh, jadi peran pemuda dan problematika umat. Pemuda semangat muda. Harus semangat muda itu diarahkan. Diarahkan di mana? Tuh, di problematika umat, di dakwah. Karena pendukung dakwah Nabi itu mayoritas generasi remaja, generasi milenial. Yang menjadi wasilahnya mendekatkan mereka pada isu-isu besar, melibatkan mereka di majelis orang dewasa. Kan Umar punya anak laki-laki, Abdullah bin Umar ibnu Umar. Ibnu Umar oleh Umar suka dibawa ngaji, dibawa ke majelis orang dewasa. Jadi kadang nama bapak ibu ge, anak bapak ibu teh dicana ka dieu teh ka masjid teh ngaos teh. Itu arah ya mana tuh anak-anakna. Ieu mah generasi kolonial unggul. Generasi milenialna teu arah ya tuh. Tuh ada tuh berapa orang tuh generasi milenial. Tuh kebanyakan di masjid teh kolonial. Milenialna duka di marana. Misalnya Umar punya anak Abdullah bin Umar dibawa ke majelis orang dewasa. Al-Abbas punya anak Ibnu Abbas dibawa ke majelis orang dewasa. Tujuannya tadi mendekatkan mereka pada isu-isu besar. Suatu hari Rasulullah menyampaikan pengajaran dengan tebak-tebakan, tatarucingan. Rasulullah memulai pengajarannya dengan melemparkan pertanyaan. Inna minas syajari syajaratan la yaskutu warokuha. Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak berguguran daunnya walaupun musim kemarau, walaupun ditempa angin yang besar, dan tidak akan putus akarnya. Coba ceritakan oleh kalian kepada saya, pohon apakah itu? Itu hadisnya di kitab Sahih Bukhari ada. Torhul imami mas'alatan. Guru melemparkan pertanyaan. Kalau guru nanya, bukan berarti guru tidak tahu, nguji itu. Jadi oleh murid teh, "Manya bapak guru teh apa?" Pan nanya teh nguji.
Rasulullah kepada para sahabat tuh melemparkan pertanyaan. Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak berguguran daunnya, yang akarnya kuat, dahan-dahannya pun tidak akan tumbang, Coba oleh kalian ceritakan kepada saya pohon apakah itu. Maka orang-orang menerka-nerka, mengingat-ingat kepada pohon-pohon yang tuh para sahabat temui di tempat masing-masing. Tuh masing-masing tuh menjawab dengan jawaban yang belum tepat. Ibnu Umar yang masih kecil waktu itu berkata, menurut saya pohon itu pohon kurma. Tapi Ibnu Umar tidak berani menjawab karena masih remaja. Sementara ayahnya saja Umar jawabnya salah tuh. Umar menjawab salah. Tuh Abu Bakar ada orang tua. Ibnu Umar ikut terlibat dalam majelis orang dewasa. Dalam hati saya mengira pohon itu kurma, tapi tidak berani menjawab. Ini sebagai adab tolab ilmu. Tuh ayahnya tadi Umar menjawab salah, tuh Abu Bakar menjawab salah. Begitu orang-orang yang menjawab belum pada benar, akhirnya mereka takluk tuh. Wahai Rasulullah, hadisna mahia, coba ceritakan kepada kami pohon apa itu. Setelah jawab pohon ini salah, jawab pohon ini salah, akhirnya menyerahkan hadisna mahia, ceritakan pohon apa itu wahai Rasul. Rasul menjawab hiyanahlah, pohon itu pohon kurma. Pohon kurma itu seperti seorang muslim, kepribadian seorang muslim harus seperti pohon kurma yang walaupun musim kemarau, walaupun ditempa oleh angin yang kuat, tapi daunnya tidak berguguran dan batangnya tidak tumbang, pohonnya tidak tumbang. Kuat pohon kurma itu. Seorang muslim harus berkepribadian seperti pohon kurma, banyak memberi manfaatnya. Cok di urang mah sanes pohon kurma naon nu banyak memberi manfaat, pohon kalapa, pohon cangkaleng. Tapi tara aya nu nanam pohon kalapa di dekat rumah sieun katinggang. Apalagi di halaman rumah tuh, di depan rumah, yang disimpan di depan rumah mah itu bunga delehen. Kuping gajah pan bari teu tiasa di naon Pak, diambil manfaat sekedar pemandangan. Tah tangka pohon kelapa tuh, pohon apalagi di kita mah tuh yang banyak memberi manfaat dari mulai tuh daunnya sampai ke akarnya. Tah pohon kurma itu kepribadian seorang muslim harus seperti pohon kurma. Tadi Ibnu Umar tuh dalam hatinya menjawab, menurut saya pohon kurma. Begitu Rasul menjawab pohon itu adalah pohon kurma, kata Ibnu Umar, nya cek abdi ge kurma cenah tuh. Cek abdi ge kurma tuh. Cuman malu untuk menjawab, ada orang-orang tua dilibatkan. Begitu juga Ibnu Abbas tuh dilibatkan, sampai di zaman pemerintahan Umar, Ibnu Abbas itu diangkat jadi pejabat oleh Umar. Dari diangkatnya jadi pejabat yang selepel dengan sahabat-sahabat, mengakibatkan ada beberapa sahabat yang cemburu sosial. Kenapa Ibnu Abbas diangkatkan, saya juga punya anak, kenapa tidak diangkat tuh? Akhirnya komplain kepada Khalifah Umar. Apa alasan
Khalifah Umar itu mensejajarkan Ibnu Abbas dengan sahabat-sahabat senior. Oleh Umar dikasih tahu, mau tahu kalian alasan saya mengangkat Ibnu Abbas sejajar dengan kalian. Oleh Khalifah Umar dikumpulkanlah para sahabat, begitu juga Ibnu Abbas. Oleh Umar dites para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang surah An-Nasr, surah Idaja? Menurut pemahaman kalian, coba surah Idaja itu bagaimana? Itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menurut para sahabat, ya kalau kita tuh sudah diberi pertolongan, diberi kemenangan oleh Allah, kita harus pasabih, bertasbih, memuji, istighfar dan bertobat. Kata Rasulullah, bukan itu. Coba menurut Ibnu Abbas bagaimana dengan turunnya surah An-Nasr itu, bagaimana pemahamannya, tafsirnya? Ibnu Abbas menjawab, dengan turunnya surah Idaja, surah An-Nasr, ajal Rasul sudah dekat. Ajal Rasul sudah dekat. Kan apabila sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan orang-orang sudah berduyun-duyun masuk Islam, berarti tugas dakwah Rasul sudah selesai. Para Rasul itu kalau tugas dakwahnya sudah selesai, diberi dua pilihan, mau terus hidup di dunia atau mau pulang. Semua Rasul ketika tugas dakwahnya sudah selesai, ditawari dua pilihan antara mau hidup di dunia menikmati hasil dakwah atau mau pulang, maka para Rasul memilih mau pulang. Berarti ajal Rasul sudah dekat. Betul Bapak Ibu, turunnya surah An-Nasr itu tahun ke-8 Hijriah. Ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, pulang menuju Madinah, di perjalanan turun surah An-Nasr. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Al-Quran, surah An-Nasr itu surah Madaniyah, padahal turunnya di Mekah. Surah An-Nasr turunnya di Mekah, tapi dikelompokkan Madaniyah. Makanya maaf nih Bapak Ibu, yang disebut surah Makiyah dan surah Madaniyah harus diluruskan. Surah Makiyah surat-surat yang turun di Mekah, bukan. Surah Madaniyah surat-surat yang turun di Madinah, bukan. Tapi surah Makiyah atau ayat Makiyah yaitu surah atau ayat yang turun sebelum hijrah. Sementara surah Madaniyah surah atau ayat yang turun sesudah hijrah. Seperti surah Idaja, walaupun turunnya di Mekah, tapi karena sudah hijrah disebut surah Madaniyah. Maka yang jadi aturan bukan Mekah sareng Madinahnya, tapi sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Kalau surat atau ayat turun sebelum hijrah itu surah ayat Makiyah. Sesudah hijrah surah atau ayat Madaniyah. Surat Idaja di Mekah turunnya, tapi kelompok Madaniyah karena sesudah hijrah. Khalifah Umar ngetes para sahabat tentang makna surah An-Nasr. Semua menjawab standar. Kalau sudah diberi kemenangan, diberi pertolongan, kita harus bersyukur tuh, beristighfar, bertasbih tuh, bertobat. Kata Khalifah Umar ke Ibnu Abbas, bagaimana menurut Ibnu Abbas? Ibnu Abbas beda jawabannya dengan yang lain. Kata Ibnu Abbas, ajal Rasul sudah dekat. Kata Khalifah Umar, inilah yang menjadi alasan saya menempatkan Ibnu Abbas sejajar dengan kalian. Walaupun usianya remaja, tapi pemikirannya orang tua. Ada yang usianya orang tua, pemikirannya remaja.
Jadi ada yang tuh usianya remaja pemikirannya orang tua tuh. Kalau orang Sunda tuh budak keneh tapi koloten. Aya nu kolot bubudakeun tuh, Pak. Tah nu bahaya mah sudah tua bubudakeun tuh. Kalau penyakit anak muda, ada orang masih muda tuh, Bu, Pak, aya penyakit kokoloten di Sunda mah kokoloten. Itu mah gampang, banyak make up tuh. Obatan banyak make upnya. Yang bahaya mah geus kolot bubudakeun tuh. Can mau kene ka masjid, masih kene nongkrong. Nah, itu mah penyakit akhlak. Tah, Ibnu Abbas remaja, Ibnu Umar remaja. Tapi mereka tuh remaja-remaja yang dilibatkan di problem umat. Ibnu Abbas sehingga terkenal sahabat yang ahli tafsir. Tafsir Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas. Dan mereka ketika masih remajanya oleh orang tuanya dilibatkan, dibawa ke majelis Rasul. Nah ini yang jadi pelajarannya bagi kita. Tadi kita mah ada anak-anak teh pada tidak mau dibawa ke majelis orang dewasa teh, mau nate sana yang pengajian remaja we. Mending tidak mau dilibatkan di majelis orang dewasa tuh, buat kelompok pengajian remaja. Mending ka orang tua teu ka remaja teu. Tadi kita alhamdulillah ada pemuda hijrah kan, ada yang dipimpin oleh Ustaz Hanan. Tuh ada majelis pemuda hijrah. Bahkan saya punya teman tuh majelis tato. Karena yang ngaraji teh orang-orang ditato dan ustaznya ditato deh. Ustaznya tilas preman tuh. Ngajinya majelis tato wah itu mah tuh ada teman tuh. Jadi yang ditato itu direkrut. Nah, sina ngaraji, belajar Al-Qur'an, belajar Islam. Tuh alhamdulillah tuh ada semangat. Nah, semangat di para pemuda, didekatkan mereka di isu-isu besar, libatkan di majelis orang dewasa. Kemudian sedang remaja mah selain semangat pan kuat tuh. Ya, kuat pemuda mah. Kuat apanya? Kuat segala-galanya, kuat pemikirannya, kuat tenaganya. Nah, manfaatkan, sibukkan mereka dengan hal-hal positif agar tidak sibuk dengan hal-hal negatif tuh. Nah, dan inilah yang jadi target musuh-musuh Islam untuk merusak Islam itu, generasi mudanya dirusak. Generasi mudanya. Sehingga tuh mohon maaf Bapak Ibu, mungkin anak cucu kita tuh, generasi muda ini sok anak cucu kita banyak idolanya tuh, idolanya. Sok anak cucu kita Bu, cucu Ibu, cucu Bapak tanya idolanya siapa? Tuh banyak idolanya tapi kering teladan. Siapa yang diteladani? Maka tanamkan, ajarkan kepada anak cucu kita supaya mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasul, mencintai membaca Al-Quran. Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Ajarkan kepada anak-anak kalian mencintai membaca Al-Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang ke-1, ajarkan kepada anak-anak kalian mencintai membaca Al-Quran. Adibu awladakum ala salasi khisolin. Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi tilawatil Quran. Yang ke-1, ajarkan mencintai membaca Al-Quran. Kan pedoman hidup, pegangan hidup, falsafah hidup. Kalau tidak diajarkan tuh kepada anak-anak, kepada anak cucu kita mencintai membaca Al-Quran, atau mau bagaimana hidup benar. Karena Al-Quran itu ibarat satu tali, Bapak. Quran ibarat satu tali yang mempunyai 2 ujung. Ujung yang satu di tangan Allah, ujung yang satu di tangan kita.
Siapa yang memegang ujung yang satu kuat-kuat, hidupnya akan terbimbing. Siapa yang melepaskan ujung yang satu, hidupnya tersesat. Quran ibarat satu tali yang mempunyai dua ujung. Ujung yang satu di Allah, ujung yang satu di tangan kita. Pegang ujung yang satu kuat-kuat. Bukan dipegang dalam arti beneran memegang, tapi jadikan pedoman hidup, pegangan hidup. Kalau orang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, dijamin hidupnya terbimbing, terarah. Sebaliknya, meninggalkan Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, hidupnya tersesat. Hidup mah hidup, tapi tersesat hidupnya karena tidak berpedoman kepada Al-Quran. Nah, maka ajarkan kepada anak-anak cucu kita cinta membaca Al-Quran. Nya kedah ti urang heula. Saya husnudon kepada Bapak Ibu, tiap hari ada waktu untuk tilawah, untuk baca Al-Quran. Harus ada waktu. Di antara kriteria orang soleh Bapak Ibu, mangga tinggal di surah Ali Imran ayat 113 dan 114. Ada 7 kriteria soleh. Kalau Bapak Ibu mau mengintrospeksi, saya sudah soleh belum? Lihat surah Ali Imran ayat 113-114. Ada 7 kriteria soleh. Yang pertama, yatluna ayatillah ana alail, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. Bukan berarti di waktu siang tidak boleh, tapi membaca Al-Quran di waktu malam ada nilai lebihnya. Ciri orang soleh ke-1 membaca Al-Quran. Makanya mangga harus ada waktu untuk membaca Al-Quran. Membaca dulu lah, apalagi sampai tuh menelaah, memperdalam. Harus ada waktu membaca ayat-ayat Allah di waktu malam. 7 kriteria soleh. Yatluna ayatillah ana alaihi wahum yasjudun, salat, mereka melakukan sujud, melakukan salat. Tuyu'minuna billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemunkaran, wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, wa ulaika minas sholihin, mereka itulah orang-orang yang soleh. 7 itu. Membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, sholat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itulah orang-orang soleh. Dan yang masuk surga mah yang soleh. Jadi kalau kita teu soleh-soleh acan moal ka surga. Dan nuka surga mah 4 kelompok. Yang ke-1 nabiyin, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat solihin. Itu di surah An-Nisa ayat 69. Yang masuk surga mah 4 kelompok orang, nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kalau teu soleh-soleh acan moal ka surga. Kita mau evaluasi tos soleh teu acan. Lihat surah Ali Imran ayat 113-114. Kriteria soleh ada 7. Yang pertama tadi membaca ayat-ayat Allah. Tanamkan kepada anak cucu kita, yaitu mencintai membaca Al-Quran. Tidak mudah Bapak Ibu, jangankan anak cucu kita, kitanya saja tidak mudah untuk punya waktu membaca Al-Quran rutin tiap hari. Biasanya kalau saya pulang dari masjid, kalau subuh pulang dari masjid ke rumah, itu ada waktu untuk tilawah dua lembar, 3 lembar. Itu tidak terasa beberapa bulan hatam. Itu mah tadarus tilawah. Kalau memperdalam beda lagi. Ada waktu. Kalau tidak keluar subuh itu pasti tilawah di rumah itu. Tanamkan mencintai membaca Al-Quran. Yang kedua, tanamkan kepada anak cucu kita mencintai Nabi. Yang ketiga, mencintai keluarga Nabi. Untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi harus menerangkan sirah Nabi. Makanya
kita belajar sirah itu untuk menumbuhkan, memupuk tuh kecintaan kita kepada Nabi. Sudah ada kecintaan, pupuk kecintaan terhadap Nabi dengan membaca sirahnya gitu Bapak Ibu. Yang keempat, yang ketiga potensi, menyediakan mereka ruang lapangan untuk berekspresi agar potensi mereka semakin terarah. Jadi kena dibimbing anak-anak muda mah ku orang tua. Yang terakhir, pemuda itu adalah yang mengatakan inilah saya, bukan yang mengatakan inilah bapak saya. Istilah bahasa Arabnya innal fata man yaquluha anada wa laysal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu orang yang mengatakan inilah aku, bukan yang mengatakan inilah bapak saya. Artinya dia berprestasi dengan prestasinya sendiri, berkarya dengan karyanya sendiri, tidak mengikuti bapaknya. Tuh, kumaha bapak. Jadi seperti Rasulullah sengaja kan ibu bapaknya tidak ada, kakek-kakeknya tidak ada, sehingga dakwah beliau murni itu bimbingan dari Allah, rububiyah dari Allah, tidak mengikuti nenek moyangnya. Disitulah peran pemuda dalam problematika umat, peran pemuda dalam dakwah. Progres dakwah Nabi cepat, diantaranya didukung oleh generasi muda. Itu Bapak Ibu mungkin materi untuk subuh hari ini. Ibrohnya bagi kita PR atuh kanggo urangnya, PR buat kita, anak cucu kita nih, bagaimana peran anak cucu kita untuk Islam, untuk dakwah Islam. Coba dilibatkan. Bapak punya anak, tuh tidak mesti jadi ustadz, tuh di bidangnya masing-masing silahkan. Tapi ada kontribusi terhadap Islam. Punya anak ibu, apa keahlian anak kita? Dokter, sok buat Islam apa? Keahlian kita di bidang apa anak kita? Coba untuk Islam apa kontribusinya? Karena kemuliaan hidup ada pada sejauh mana keterlibatan kita untuk dakwah Islam. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditambahkan sedikit atau cekap? Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cekap ya. Berarti PR bagi kita semua, termasuk bagi saya PR. Tidak mudah karena saya juga punya anak yang remaja. Tuh, anak saya remaja, yang laki-lakinya ada, yang perempuannya ada. Itu tidak mudah mengarahkan mereka, tidak mudah. Yang sederhana lah Pak, dibawa ke masjid, terutama subuh tuh. Ke masjid. Sok we abi ti payun tuh kasih muring teh. Sok we bapak ti payun. Pas dileukeun ka panggar teh henteu teh ka masjid tuh. Ka rumah teh tibra keneh gitu. Tidak mudah tuh untuk melibatkan mereka di dunia dakwah, apalagi titah udang subuh wae itu tidak mudah. Ini PR bagi kita untuk tuh mendidik anak cucu kita, generasi muda, supaya kedepannya biasa tuh untuk bangun subuh, untuk ke masjid lah, yang sederhananya seperti itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.